Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai gerak melingkar yang berubah peraturan. Jadi, sebelumnya kita telah mendapatkan persamaan gerak melingkar peraturan, yaitu theta sama dengan theta 0 plus omega t. Di mana dalam gerak melingkar peraturan, kecepatan sudut omega itu tetap, tidak berubah nilainya. Nah, meskipun yang namanya pada gerak melingkar peraturan itu tidak ada perubahan kecepatan sudut, namun pada GMP itu terdapat percepatan yang disebut sebagai percepatan sentripetal yang mengubah arah dari kecepatan. Namun, kecepatan ini tidak memiliki perubahan besar gitu ya. Maksudnya itu gimana? Jadi kita tahu bahwa V itu sama dengan omega dikalikan jari-jarinya gitu ya. Karena jari-jarinya ini nggak mungkin berubah, lingkaran itu kan di semua daerah jari-jarinya selalu sama ya. Maka V sama dengan omega R, omeganya ini tetap gitu ya, V-nya juga tetap, nggak ada perubahan besarnya. Nah, pertanyaannya gimana kalau sekarang besarnya yang diubah gitu ya, besar dari kecepatan itu diubah. Gimana caranya? Jadi misalkan di sini semakin cepat gitu. Nah, jadi semakin lama semakin cepat kalau kita berputar. Jadi misalkan di sini itu kecepatannya itu adalah V0 dan di sini kecepatannya itu adalah V, di mana V itu lebih besar daripada V0. Bisa dilihat di sini arah dari vektornya itu semakin besar gitu ya. Nah, percepatan yang mengubah besar dari kecepatan ini disebut sebagai percepatan tangensial. Jadi di gerak melingkar itu ada dua percepatan, yaitu percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Ya, sebenarnya ada satu percepatan lagi, yaitu percepatan sudut, yang nanti kita akan bahas. Nah, dalam GLBB kita memiliki hubungan V sama dengan V0 plus AT gitu ya. Nah, dalam GLBB kita juga bisa gunakan rumus GLBB yang sama, yaitu V sama dengan V0 plus percepatan itu tidak lain diganti dengan percepatan tangensial, yaitu AT T gitu. Jadi percepatan tangensial itu mengarah kemana? Ya, kecepatan tangensial itu mengarah ke arah yang sama dengan kecepatannya gitu ya. Ingat, yang namanya percepatan tangensial itu nggak mengubah arahnya, cuma mengubah besarnya. Kalau yang mengubah arahnya itu adalah tugas dari percepatan sentripetal. Jadi setiap percepatan itu memiliki tugas masing-masing. Nah, kalau percepatan tangensial ini tugasnya untuk mengubah besarnya. Jadi arahnya itu sama dengan arah kecepatannya. Karena arah kecepatannya itu mengarah ke arah garis singgung lingkaran, maka percepatan tangensial juga mengarah ke arah garis singgung lingkaran. Jadi kita memiliki hubungan seperti ini karena kita tahu bahwa omega sama dengan omega R, maka kita bisa tuliskan omega R sama dengan omega 0R plus AT gitu ya. Nah, kita bisa definisikan percepatan sudut di mana AT, percepatan tangensial itu adalah percepatan sudut dikalikan jari-jari. Sehingga kita bisa tuliskan omega R sama dengan omega 0 R plus alpha RT gitu ya. Jadi percepatan sudut itu disebut sebagai alfa gitu ya sebetulnya, bukan A. Nah, kita bisa mencoret semua jari-jarinya RRR gitu. Kita bisa dapatkan omega sama dengan omega 0 plus alpha T. Jadi kita bisa bandingkan bentuk persamaan GLBB dan GNBB. Kalau GLBB X sama dengan X0 plus setengah AT kuadrat. Kalau GNBB theta sama dengan theta 0 plus setengah alpha T kuadrat. Kalau GLBB V sama dengan V0 plus AT. Kalau omega sama dengan omega 0 plus alpha T. Kalau GLBB, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Kalau GMBB adalah omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alpha theta. Jadi kedua, sebenarnya kita nggak perlu ngapalin persamaan GMBB. Kalau mau apalin ini aja gitu ya, GLBB. Dan kita bisa ganti X menjadi theta, A menjadi alpha, V menjadi omega, gitu aja. Jadi kan pada gerak melingkar itu benda bisa memiliki dua
percepatan, yaitu percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Nah, jadi berapa total dari percepatan itu? Jadi misalkan ada di sini gitu ya memiliki kecepatan ke arah atas gitu ya, ke sana. Nah, benda ini memiliki dua kecepatan, yaitu percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Percepatan totalnya ya berarti kita tinggal jumlahkan secara vektor percepatan sentripetal dan percepatan tangensial pasti mengarah ke sana gitu ya. Jadi vektor ini disebut sebagai resultannya atau percepatan total. Di mana percepatan total A itu sama dengan A sentripetal ditambah dengan A tangensial. Karena kita miliki bahwa A tangensial sama dengan alfa R dan A sentripetal sama dengan omega kuadrat R, maka besar dari percepatan total itu adalah akar dari A sentripetal kuadrat ditambah AT kuadrat. Kalau misalkan di sini sudut gamma gitu ya terhadap, jadi percepatan totalnya membentuk sudut gamma terhadap percepatan sentripetal, maka kita bisa dapatkan nilai gamma itu, yaitu dengan menggunakan tangan gamma sama dengan A tangensial dibagi dengan A sentripetal. Bisa kita tahu bahwa tangan itu depan dibagi dengan samping, jadi ini depannya itu tidak lain besarnya sama dengan A tangensial gitu ya. Jadi tangan itu depan dibagi dengan samping.